Audio Jungle. Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Aswaja di bawah pimpinan Kiai Haji Zaki Burhanuddin Malik. Kita doakan semoga pengasuh pondok pesantren beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap aparat pemerintahan Kota Bogor, ada istri ketua DPRD, ada ketua komisi PPRK MUI Kota Bogor, serta semua orang yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini. Saya doakan semoga senantiasa dalam keberkahan. Juga segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para syarifah, para ustazah, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, terutamanya adik-adik santri, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semuanya menjadi anak-anak dan ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surga, menjadi anak dan ibu yang solehah insyaallah. Tema kita hari ini menjadi ibu dan anak yang dirindukan surga, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita adalah anak bagi orang tua kita. Walaupun setua apapun juga dia tetap anak buat orang tuanya. Kan begitu? Kamu udah jadi orang tua, tapi kan kamu juga anak buat orang tuamu. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti pada orang tua kita. Jadi anak-anak yang bisa jadi qurrat ain buat orang tua kita insya Allah. Membanggakan, membahagiakan hati kedua orang tua kita yang masih ada di atas muka bumi ini ataupun yang sudah meninggal dunia di dalam alam kuburnya. Karena meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan kamu pikir apa yang kamu lakukan dari kebaikan dan apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa, jangan kamu pikir tidak sampai kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Sampai dilaporkan, mereka dengar, mereka tahu. Yang membuat hati mereka bahagia adalah ketaatan-ketaatanmu.
Yang membuat hati mereka sedih adalah maksiat dan dosa-dosamu. Orang tua meskipun sudah meninggal dunia akan merasa bahagia dengan ketaatan dan kebaikan yang dilakukan anak-anaknya. Pun demikian akan bersedih hati dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sebab anak bagi orang tua adalah kelanjutan. Itu yang dimaksudkan dengan hadisnya Nabi Muhammad, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa' bih aw waladun salih yad'u lah." Kata Nabi, apabila seseorang meninggal dunia, terputus amal baiknya, terputus amal solehnya, dia nggak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dengan dirinya sendiri. Bukan artinya kalau didoakan orang doanya nggak sampai. Orang pengiriman pakai Shopee aja nyampe, pengiriman pakai JNE aja nyampe. Nah, sekarang teleponan ke luar negeri aja nyampe. Sekarang media sosial kamu upload di sini, yang di luar negeri tahu, lihat. Ini sekarang saya kalau live streaming di berbagai macam belahan dunia, mereka bisa dengar suara saya. Adakah menurutmu doa yang dipanjatkan seseorang untuk yang sudah meninggal dunia tidak sampai? Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Nabi Muhammad cerita bahwasanya kamu kalau sudah meninggal dunia, inqata amalu, terputus amalmu, kamu nggak bisa bikin kebaikan lagi. Kamu nggak bisa, saya mau tahajud malam pertama di kuburan, bisa? Nggak bisa. Itu maksudnya Nabi. Inqata amalu, terputus amal kebaikan dirinya sendiri, bukan artinya kebaikan orang lain yang ingin dihadiahkan kepadanya nggak sampai, nggak gitu. Sebab ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, matat ummi walam tahuj." Wahai Rasul, ibu saya meninggal dunia dan dia belum haji. Alayyal hajj, apakah saya bisa menghajikan ibu saya yang meninggal dunia? Nabi Muhammad menjawab, "Na'am walaki ajr." Na'am walaki ajr. Ya, hajikanlah ibu kamu tersebut, walaki ajr, dan kamu juga tetap dapat pahalanya. Artinya amal ibadah yang dilakukan seseorang untuk yang sudah meninggal dunia disampaikan Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan anak tersebut atau orang tersebut juga ikut tetap mendapatkan pahalanya. Begitu. Maka apapun yang dilakukan orang hidup untuk orang yang meninggal dunia, dengan rahmat cinta Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu dengar-dengar ada orang bilang, "Enggak usah tahlilan, enggak bakalan nyampe. Enggak usah kirim-kirim yasin, enggak bakalan sampai. Gak usah melakukan kebaikan apapun diniatkan buat orang tuanya udah meninggal dunia. Orang tuanya udah meninggal gak akan sampai. Orang kalau udah meninggal dunia, kamu apa-apain gak akan sampai." Ini orang yang berpikiran seperti ini, kalau kamu pernah dengar gak usah ikutin. Kenapa gitu? Karena bertentangan dengan banyak sekali hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang kayak gini kalau ditanya mana dalilnya? Dalilnya yang tadi saya bawain. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath. Kalau ada orang meninggal dunia terputus amal kebaikannya kecuali dari 3 hal. Nabi nggak sebut tuh tahlilan. Nabi nggak sebut tuh. Kamu sedekah niatin orang tua, nggak bisa, nggak ada. Orang udah meninggal, udah meninggal. Teman-teman, hadis itu tadi menceritakan bahwa orang kalau udah meninggal dunia, dirinya sendiri nggak bisa bikin kebaikan. Dia nggak bisa bikin kebaikan kalau udah meninggal dunia. Saya mau baca Al-Quran, hari pertama saya di dalam kuburan, bisa? Nggak bisa. Kamu udah meninggal dunia, udah nggak bisa lagi bikin kebaikan. Waktumu udah habis. Bikin baik, bikin amal soleh adalah saat masih hidup di atas muka bumi ini. Nih sekarang nih, mau baca sholawat, mau dengerin kajian, masih bisa. Tapi begitu kamu meninggal dunia udah gak bisa lagi. Ustazah ada arwah gentayangan lah. Tuh kayaknya orang Bogor tuh. Hantunya banyak. Suster ngesot lah. Kuntilanak lah. Pocong lah. Bu, kalau emang ada, nggak bakalan ada perbedaan antara hantu Indonesia sama hantu luar negeri. Ini bedanya banyak banget ya. Hantu Indonesia melas-melas. Bajunya rombeng-rombeng. Jelek-jelek. Suster bisanya ngesot doang, sian. Pocong bisanya lompat-lompat doang. Hantu luar negeri dong keren-keren pakai jas. Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi arwah gentayangan enggak ada ustazah. Mau saya kasih tahu. Arwah gentayangan ada apa enggak sih? Saya kasih tahu. Ruh yang bisa berjalan-jalan, berkeliling, itu ada. Ruhnya para nabi, ruhnya para wali. Ruh yang bisa jaulan alal ard, berkelana, keliling-keliling. Dan kabarnya yang paling sering didatangi adalah tempat ibadahnya dulu waktu di dunia. Tempat dia sering mengerjakan ibadah waktu di dunia, itu yang paling sering dia datangi. Itu sebabnya guru saya, Hubabah, pernah bilang, kita datang ke rumahnya wali, ke kamarnya wali, ke tempat ibadahnya seorang wali, itu lebih banyak berkahnya daripada saat kita berziarah ke makamnya. Kata beliau. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang paling berkesan indah buat seorang wali tersebut. Dan beliau sering kalau kangen jalan. Bu, sama kayak orang di dunia nih Bu nih. Yang bisa jalan-jalan ke luar negeri kan gak semua orang. Ya Bu ya? Yang bisa jalan ke luar negeri hanya orang kaya-kayanya aja di dunia ini. Bukan begitu? Demikian pula dengan akhirat. Ruh yang bisa keliling, ruh yang bisa jalan, ruh yang bisa berkelana kemana-mana, itu adalah ruh para nabi, itu adalah ruh para wali, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, orang-orang kaya, konglomeratnya akhirat. Tapi kalau yang biasa-biasa, enggak. Ruhnya orang biasa-biasa gitu, enggak bisa kemana-mana ruhnya. Ruhnya ada di iliyin kalau dia orang soleh.
Rohnya ada, disijin kalau dia orang yang tidak soleh. Kalau dia lagi disiksa, boro-boro jalan-jalan. Matinya bunuh diri, jadi rohnya gentayangan. Boro-boro bu. Matinya bunuh diri tuh berarti di dalam alam kubur kemungkinannya sedang dalam keadaan tersiksa. Boro-boro mau gangguin orang. Boro-boro mau yang wah. Nggak mungkin banget. Mau main cilukbak gitu sama orang. Nggak ada ceritanya. Jadi nggak usah ada yang takut sama yang begituan. Tapi kata Ustazah, roh bisa gentayangan. Rohnya para nabi, rohnya para wali. Masa kamu takut ketemu rohnya nabi? Andai kita diizinkan untuk dapat memandang wajahnya. Kalau rohnya nabi jalan-jalan. Ini Ustazah Halimah lagi ngaco, nilai ngaco. Enggak ngaco. Saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi saya Muhammad. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kalau ada yang ucap salam padaku, entah dia sendirian, entah dia bersama-sama, entah dia mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh dengan hati penuh khusyuan, entah dia bersama-sama mengucapkan Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita ucap salam kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Allah kembalikan ruhku sehingga aku pun kemudian datang untuk menjawab salamnya. Nabi yang bilang, Nabi yang cerita kalau rohnya bisa berkeliling menjawab salam-salam umatnya. Ada yang ngomong gini, ini kan gak masuk di akal nih. Orang kan maulidan, di sana bikin maulid, sana bikin maulid, sana bikin maulid. Apalagi kalau lagi datang bulan maulid, yang sana ucap salam dengan hati tulus ikhlas. Saat sedang sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana sholat, yang sana sholat, yang sana sholat. Hati mereka khusyuk. Gimana cara Nabi buat jawab salamnya? Ini nggak masuk akal nih, di luar nurul. Sehingga sekalian yang saya muliakan, para ulama menjawab, bukan jawaban saya. Para ulama menjawab seperti cahaya matahari. Kamu hanya perlu keluar dari rumah untuk bisa merasakan cahayanya. Kayak gitu. Nabi tuh kayak gitu. Nabi kayak gitu. Jadi tiap orang keluar rumah sama kayak orang setiap kali ucap salam tuh kayak lagi keluar dari rumah. Dia akan segera mendapatkan cahaya matahari. Sama kayak cahaya purnama di malam terang benderang, malam 15. So ikut sekalian yang saya muliakan, kamu hanya perlu keluar dari rumah untuk mendapatkan keindahan cahayanya. Tiap kali kita ucap salam kepada baginda Nabi, semacam
kita keluar dari rumah untuk bisa merasakan indahnya cahaya rembulan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Insya Allah. Jadi ruh yang gentayangan itu adalah ruhnya orang-orang mulia. Ruh yang bisa jalan keliling, pergi, datang ke bumi, itu adalah ruhnya orang-orang mulia. Maka kita semestinya nggak pernah takut terhadap hal yang seperti itu. Tapi udah pernah lihat Ustazah? Lihat apa? Lihat hantu. Itu bayangan kamu aja kali. Beneran Ustazah, pintu tiba-tiba ketutup sendiri. Ada angin tuh kali. Beneran Ustazah, ada hantunya. Beneran ada hantunya. Itu teman-teman sekalian bukan ruh yang gentayangan, melainkan jin. Ya kan jadi tetap takut di Ustazah. Nih saya kasih tahu biar nggak takut lagi sama jin. Ya, jin itu nggak ada yang bisa menampakkan diri. Jin itu tidak menampakkan diri kepada manusia kecuali di saat dia sedang lemah, di saat dia sedang sakit, sedang lemah, sedang bermasalah. Sama kayak manusia tuh kalau lagi sakit, ya kan? Dia jadi lemah gitu. Nah itu kayak gitu pula dengan alam jin. Kabarnya begitu. Jin itu kalau lagi datang kepada manusia atau lagi menampakkan diri kepada manusia, itu adalah karena dia sedang lemah, sedang bermasalah atau sedang sakit. Nah kamu takut apa sama orang sakit? Jadi kalau ada jin menampakkan diri kepadamu, jangan lari, tanyain aja ada masalah apa ente bro. Tanyain. Perempuan Ustazah, ada masalah apa jeng? Sis, udah gak usah takut, gak usah takut. Takut cukup sama Allah. Ini lagi membahas ibu dan anak yang dirindukan surga. Kenapa sampai ke suster ngesot segala ini ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, kalau kita meninggal dunia, amal kita terputus kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah dari anak soleh. Makanya kenapa secara khusus disebutkan anak soleh? Karena hanya anak soleh yang akan menjalankan taat dan mendoakan orang tuanya. Hanya anak soleh yang akan mengirimkan pahala-pahala kebaikannya kepada orang tuanya. Semoga kita menjadi anak-anak soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Maka berbaktilah kepada orang tuamu hidup ataupun mati. Saat mereka hidup berusaha untuk membahagiakan. Saat mereka hidup berusaha untuk memberi perhatian. Saat mereka hidup kita berusaha untuk selalu mendoakan. Ketika mereka meninggal dunia, saatnya kita untuk mengirimkan pahala-pahala kebaikan kita kepada mereka. Saatnya kita untuk selalu mendoakan mereka dan memintakan doa dari orang-orang soleh-solehah untuk mereka. Kirimin Fatihah tiap habis sholat. Kalau bisa kirimin Yasin tiap hari. Itu pesan Umi saya dari sejak saya kecil. Karena biar gede gini nih saya pernah kecil juga.
kecil segini. Kecil. Waktu saya SD saya ingat banget tuh. Saya lagi di dapur sama umi saya, sesudah kami melihat ada bupati habis ngawinin anaknya diarak. Lewat di depan rumah kami, rame banget. Meriah sekali, pakai drum band segala macam. Saya di dapur bilang sama umi saya, "Mi, doain ya Mi, biar saya nanti kalau besar jadi orang kaya, saya akan bikinin pesta yang meriah buat Umi." Umi saya bilang, "Aduh nak, Umi tuh males kondangan." Saya bilang, "Kalau gitu doain biar saya kaya raya, jadi saya bisa bikinin buat Umi rumah yang besar." Umi saya bilang, "Rumah kalau besar-besar capek nyapunya." Agak susah disenangkan ini ya, wanita yang tidak cinta terhadap dunia. Itu yang saya dapati dari umi saya. Mudah-mudahan anaknya bisa nyontohin. Urusan dunia beliau sudah tidak lagi tertarik terhadapnya. Saya bilang sama beliau, "Kalau gitu Mi doain saya biar saya kaya." Intinya anaknya pengen kaya nih. "Doain saya biar kaya Mi, nanti Umi bisa saya ajakin jalan-jalan kemana-mana." Umi saya bilang, "Umi males jalan-jalan. Umi tempat yang pengen Umi datengin cuman Mekah Madinah untuk mengerjakan haji, dan Umi udah pernah pergi haji sama Abah." Jadi bingung saya. Akhirnya saya yang balik tanya Umi saya, "Terus Umi pengennya saya kayak gimana Mi?" Umi saya bilang, "Umi kepengen anak-anak Umi kalau Umi meninggal dunia nanti nggak keberatan buat baca Yasin tiap pagi, dihadiahkan buat Umi." Dari sejak saya kecil, saya dengar hal yang semacam itu dari umi saya. Membuat saya jadi ngerti gimana cara membahagiakan umi saya. Adalah dengan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang baik, biar saya bisa menyenangkan hati umi saya dari sejak umi saya masih hidup sampai umi saya meninggal dunia. Biar bisa saya menyenangkan hati orang tua saya dari sejak mereka masih ada di atas muka bumi sampai kelak mereka masuk ke dalam kuburan. Saya yakin umi saya dengan pesannya di dalam kubur ini, umi saya udah meninggal tahun 2022, baru aja ya, belum 2 tahun, bulan November. Saya yakin umi saya dalam alam kuburnya nggak pernah nyeselin, "Duh kenapa dulu tuh ya nggak minta aja dijajanin," mesti nggak pernah nyesel. "Kenapa waktu anak saya tanya apa yang saya inginkan, kenapa saya nggak minta aja rumah yang besar?" Nggak pernah nyesel. Beliau bahkan saya rasa berbahagia bahwa semasa hidup di dunia ia hanya memesankan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian berkenan mengirimkan bacaan surat Yasin setiap pagi. Sebab Nabi Muhammad berkata, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Bacain surat Yasin. Memberi keringanan dan ampunan bagi orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kan itu dari anak. Kalau dari orang lain apa bisa nyampe doa-doa kita kepada mereka? Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin. Ini memang gak terlalu terkait sama bahasan kita,
tapi saya rasa saya harus menyampaikannya kepadamu biar hatimu jadi tenang. Biar nanti kalau ada orang-orang menyampaikan tahlilan gak nyampe, doa buat arwah yang sudah meninggal dunia gak nyampe, doain tetangga gak perlu, doain siapa gak perlu, gitu. Kamu jadi punya ketetapan hati. Saya sampaikan ini bukan buat kamu jawabin orang yang ngomong kayak begitu, karena ilmu kita bukan ilmu untuk berdebat, melainkan ilmu untuk diamalkan. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Ilmu kita ini teman-teman, ilmu para ulama-ulama, para orang-orang soleh yang ada di atas kita ini, ilmu yang mereka sampaikan untuk diamalkan, untuk dikerjakan, bukan ilmu untuk memperdebatkan, bukan ilmu buat kamu harus jawab begini kalau ada orang ngomong kayak begini. Enggak. Saya enggak mau kalau kamu dengan ilmu yang saya sampaikan jadi orang yang ahli debat, enggak mau saya. Saya mau kalau dengan ilmu saya kamu bisa ngamalin dengan hati yang tenang karena kamu tahu landasan hukumnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, akbar dalil, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, akbar dalil ala wusulid du'a lil amwat, sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwasanya doanya orang yang hidup buat orang yang sudah meninggal dunia adalah kewajiban sholat jenazah. Ibu kalau nyolatin jenazah ngapain kalau bukan doain buat mayit? Bahkan gak pakai ruku, gak pakai sujud. Orang kalau nyolatin jenazah nih kan udah meninggal tuh, ya kan? Kan itu Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunin dia, ya Allah sayangin dia. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selamatkanlah dia ya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau doanya orang yang hidup buat orang yang mati nggak nyampe, ngapain Allah perintahkan sholat jenazah? Masa Allah mau perintahkan sholat jenazah, kamu doain ya mayatnya tapi nggak nyampe loh? Nggak mungkin. Didoain karena sampai. Apakah sholat jenazah diwajibkan hanya untuk anak? Enggak dong. Kesian banget yang nggak punya anak. Sholat jenazah buat siapapun. Kamu dengar ada orang meninggal dunia, sholatin jenazahnya, kan begitu? Kita nyolatin jenazahnya orang yang sudah meninggal dunia, kita doain orang tersebut. Udah mati apa masih hidup? Udah mati. Nyampe apa nggak nyampe? Nyampe, nggak mungkin nggak nyampe kalau Allah yang subhanahu wa ta'ala yang perintahkan. Karenanya, kalau kamu lagi hadir tahlilan, kamu tahu nyampe kok ini. Kenapa bisa nyampe? Ya kalau nggak nyampe Allah nggak akan perintahkan sholat jenazah. Itu kan karena baru meninggal. Maksud kamu ada perbedaan gitu? Sama-sama udah meninggalnya kok mau lama kek? Mau mayat lama? Mau mayat baru ya kan? Semuanya sama-sama udah meninggal dunia. Kita doakan doa kita sampai. Sampai sini jelas? Saudaraku sekalian saya muliakan, semoga kita semua menjadi anak yang berbakti buat kedua orang tua kita. Karena itu adalah salah satu dari amal-amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang seorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra ilaih." Wahai Rasul, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikanku? Siapa orang yang saya mestinya berbuat baik nomor satu sama dia? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibu kamu.
Tsumma man? Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tsumma man? Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tsumma man? Siapa lagi habis itu Rasul? Abuka, bapak kamu. Ibu baru bapak. Artinya haknya ibu 3 kali haknya bapak. Bagi laki-laki, kewajiban nomor 1 adalah kepada ibunya, bukan kepada istrinya. Yang jadi istri, jangan suka halangin suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Penting saya sampaikan. Para istri, para mertua, dengerin saya. Para istri, dengerin saya. Para mertua juga dengerin saya. Yang gak jadi istri, gak jadi mertua, gak usah dengerin Ustazah. Denger juga, kali-kali kan ternikah, ya kan? Jangan halangi suamimu berbakti kepada orang tuanya. Tapi Ustazah, suami saya tuh Ustazah, ibunya mulu. Dia sampai kurang-kurang sama saya. Enggak kurang-kurang sama kamu. Anak yang mengerti berbakti kepada ibunya, anak yang soleh. Anak yang soleh tidak akan menelantarkan keluarganya. Tenang. Kalau kamu bisa mendukung suamimu, support suamimu, mendorong suamimu untuk berbakti kepada ibunya, nanti anak-anak kamu Allah jadikan berbakti padamu. Tenang. Tapi saya nggak ada anak Ustazah. Tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang-orang di sekelilingmu bisa menyenangkan hatimu. Nggak ada yang kurang, Dek, Mbak, Kak, Bu, nggak ada yang kurang. Ketika anak berbakti kepada ibunya, nggak akan ada yang berkurang dari kebaikan-kebaikannya kepada dirimu sebagai istrinya. Jangan biarkan setan mengelabuhimu. Jangan biarkan setan mengelabuhimu. Ibunya aja yang dipikirin. Dia sampai telantarkan keluarganya. Ibu mulu. Jangan. Setan tuh, setan. Enggak, jangan ikutin setan. Kamu adalah muslimah. Kamu faham betul bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan-aturan dalam kehidupan. Dan itu adalah yang terbaik. Dengar. Malah kalau kamu lihat, kok suami saya nggak pernah ngasih ibunya ya? Kok suami saya kurang sopan, kurang santun kepada ibunya ya? Nasehatin, bilangin, hidup tuh berkah kalau kamu lebih baik kepada ibumu. Ingat aja pesan Nabi. Ketika datang seorang pemuda, ya Rasulullah, inni uridu an ujahid ma'ak fi sabilillah. Wahai Rasul, saya kepengen banget berangkat ikut pergi perang bersamamu di medan juang. Akan tetapi wahai Rasul, ibu saya sedang sakit di rumah. Gak ada yang jagain selain saya. Wahai Rasul, apa yang harus saya lakukan? Nabi gak bilang, kalau gitu kalau kamu punya uang, minta orang lain buat jagain, kamu bayar. Enggak gitu. Nabi gak bilang misalnya, kalau gitu buruan kamu nikah, istri kamu tuh minta dia buat jagain ibu kamu, kamunya jihad aja fisabilillah. Gak gitu. Nabi Muhammad bilang kepada laki-laki tersebut, pada pemuda tersebut, kata Nabi Muhammad, idzan fafiha fajahid. Kalau begitu terhadap ibumu, silahkan kamu berjihad.
silahkan kamu berjuang, silahkan kamu berbuat baik, pahalanya jihad fisabilillah. Ibu kamu urusin, pahalanya jihad fisabilillah. Para istri udah dengar? Lemes banget suaranya ya? Nggak enak buat kamu? Hah? Nggak enak buat kamu? Enak, iya. Dah, gitu. Jangan halangi suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya, ibunya terutama. Biarkan dia menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Dan buat para mertua, ini belum nih. Jangan mertuanya jadi kayak berasa gue dapet modal nih. Tinggal bilang aja, ntar kalau mantu perempuan saya repot-repot, rewel-rewel, saya setelin aja dah kaset ustazah. Yang bagian ini nih saya potong, saya dengerin, hah, ibumu. Enggak gitu. Ibu mertua, yang sayang sama mantu, yang sayang sama menantu, perempuan yang menikah dengan anakmu, di rumahnya ia sangat disayangi sama bapaknya, di rumahnya ia sangat dimanjakan oleh orang tuanya, di rumahnya jadi kesayangan orang tuanya. Orang tua mana yang gak sayang sama anaknya? Orang tua mana yang gak sayang? Bapak terutama, bapak mana yang gak sayang sama anak perempuannya? Luar biasa. Laki-laki itu bu, kalau istrinya hamil, kepengennya punya anak laki-laki. Tapi kalau udah lahir senangnya sama anak perempuan. Coba liatin. Bapak tuh kayak gitu. Kalau lagi hamil mudah-mudahan laki-laki. Begitu lahir anak saya yang perempuan mana? Gitu. Masya Allah, yang dicari anak perempuan. Karena memang Allah jadikan cintanya bapak kepada anak perempuannya luar biasa. Buat anak perempuan, bapaknya adalah cinta pertamanya. Karenanya nih, ada anak perempuan dibawa sama anak laki-lakimu untuk tinggal bersama dengannya, ngurusin dia, memperhatikan bagaimana kehidupannya, bagaimana kesenangannya, bagaimana kebahagiaannya. Gimana kamu gak sayang coba? Anak laki-lakimu kamu urusin betul, tapi sekarang udah ada perempuan lain yang juga ikut ngurusin anak laki-lakimu tersebut. Kamu gak sayang sama dia? Apalagi kalau dari anak perempuan tersebut kemudian melahirkan cucu-cucumu yang begitu kamu sayangi, yang begitu kamu cintai. Bu, perempuan itu sayang sama anak, tapi lebih sayang lagi sama cucu. Yang setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Nih, nenek-nenek nih. Yang sayang sama cucunya. Emang beda, sama anak kita sayang, tapi sama cucu luar biasa, luar biasa. Perempuan itu telah melahirkan cucu-cucumu ke atas muka bumi ini. Gimana kamu gak sayang sama dia? Gimana kamu gak cinta sama dia? Sayangin, cintain. Jangan kamu ngelihatnya gara-gara dia nih transferan anak saya berkurang. Astagfirullah. Kamu ibu apa preman? Kenapa jadi tukang palak begitu sama anak?
Gara-gara dia nih perhatian anak saya jadinya berkurang. Astagfirullah Bu. Gara-gara dia nih anak saya gak lagi terlalu mengurusi saya. Bu, ingat. Cukup Allah yang ngurusin urusan kita. Gak usah bersandar berharap dari manusia. Jangan pernah berpikir kenapa dia gak ngurusin saya, kenapa gak dia perhatian sama saya. Cukup dengan kamu berusaha untuk menyayangi semua orang. Cukup dengan kamu berusaha untuk memberi perhatian kepada anak, mantu, cucu, dan orang-orang yang kamu sayang. Sampai sini paham? Gak kurang-kurang. Insya Allah kebaikan yang akan Allah berikan kepada dirimu. Jangan jadi mertua yang membuat anak kebingungan harus pilih ibu atau istri. Jangan jadi mertua yang membuat anak laki-lakimu kebingungan nih, kalau kayak gini nih saya mesti duluan ibu apa duluan istri saya. Jangan. Biarkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan yang baik dalam rumah tangganya. Apalagi kalau kamu sampai sebagai mertua berusaha memisahkan anakmu dari istrinya. Jangan. Anakmu sayang sama istrinya, tapi karena kamu gak sayang sama menantumu, kamu minta anakmu untuk pilih mama atau istrimu itu. Jangan Bu, jangan. Atau kamu jelek-jelekan menantumu tersebut sehingga anakmu kemudian hatinya jadi tidak lagi cinta, tidak lagi sayang kepada istrinya. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man farraq, siapa yang memisahkan baina mri'in wa habibah, siapa yang memisahkan antara seseorang dengan yang dia cintai, Allah akan pisahkan dia dari yang dia cintai di akhirat nanti. A'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Yang jadi istri biar jadi istri yang soleha. Yang jadi mertua biar jadi mertua yang soleha. Yang jadi ibu biar jadi ibu yang soleha. Ustazah, anak saya masih kecil-kecil, apa nih yang harus saya lakukan biar menjadi ibu yang dirindukan surga, biar jadi ibu yang bahagia dunia hingga akhirat? Bu, Dek, yang pada punya anak masih kecil-kecil nih kan umurnya di bawah saya nih rata-rata. Dengerin saya. Saya kalau ditanya apa kewajiban orang tua terhadap anaknya, saya akan jawab apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihissalam. Hak anak dari orang tuanya ada 3. Yang 2 gampang nih, yang 3 nih panjang. Yang 1 kata Nabi Muhammad, an yusammihi bismin hasan, kasih nama anakmu dengan nama yang bagus. Kamu kalau punya anak, kasih nama anakmu dengan nama yang bagus. Samu auladakum bismin hasan fa innahum sayunadawna yaumal qiyamah bi asma'ihim. Kasih nama anakmu dengan nama yang bagus-bagus. Kelak di hari akhirat mereka akan dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Kalau punya nama yang jelek bakalan malu di akhiratnya. Si nama yang bagus. Nama yang bagus tuh yang kayak gimana? Tafaulan atau tabarrukan. Itu unsurnya. Tafaul nama yang artinya bagus. Dengan bahasa apapun. Gak harus pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab misalnya, anak perempuan dikasih nama Faizah, artinya perempuan yang beruntung. Perempuan yang
yang beruntung, yang sukses, faiza. Kalau laki-laki ya berarti faiz, kan gitu ya. Perempuan muti'ah, artinya perempuan yang taat. Kalau laki-laki muti', misalnya begitu, yang artinya bagus gitu. Halimah, artinya wanita yang bijaksana. Meskipun sampai sekarang saya belum bijaksana nih, masih bijak sini. Belum kesana ya, masih sini. Sedikit sekalian, atau unsurnya tabarrukan. Tabarrukan itu ngasih nama anak dengan nama orang-orang terdahulu yang soleh-solehah, yang alim, yang alimah, biar anak kita bisa jadi sealim dia, sesoleh dia gitu. Nah, kalau unsurnya tabarruk, ya, kita nyari berkah dengan nama tersebut, maka yang paling afdolnya nama bagi laki-laki adalah Muhammad. Afdolnya nama kalau unsurnya tafaul, yang artinya bagus. Afdolul asma, kata Nabi Muhammad, Abdullah wa Abdurrahman. Buat laki-laki ini kan, sebaik-baik nama bagi laki-laki, unsurnya tafaul tadi itu yang artinya bagus adalah Abdullah, hambanya Allah, atau Abdurrahman, hambanya Allah yang maha rahman. Kalau unsurnya tabarruk, sebaik-baik nama bagi laki-laki adalah Muhammad atau Ahmad. Sebab kedua nama itu adalah namanya manusia terindah, manusia terbaik, baginda kita Nabi besar Muhammad, yang namanya di bumi lebih terkenal dengan nama Muhammad, namanya di langit lebih terkenal dengan nama Ahmad. Nah itu seindah-indah nama buat kita tabarrukan. Setiap kali panggil nih Muhammad, harapmu, doamu, ya Allah, jadikanlah ia dapat berkahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepadanya akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Karenanya saya lebih setuju kalau kamu punya anak namanya Muhammad, panggil lengkap aja. Jangan disingkat-singkat, Met, Amat, gitu ya. Jangan, dah biarin panggil nama dengan nama Muhammad. Tiap kali kamu panggil, niatin doa. Sebab Allah sayang secara otomatis pada anak-anak yang namanya Muhammad. Lebih mudah disayang sama Allah karena namanya sama nama kekasihnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, "Sammu auladakum bismi wala tadribu." Kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, dengan namaku, kata Nabi Muhammad, dan jangan pukul dia. Kenapa gitu? Kamu pukul, anakmu sakit, Allah juga akan kesal, marah kepadamu. Kenapa kamu pukul seseorang yang namanya sama dengan nama kekasihku? Meskipun anak lain juga bukan berarti boleh dipukul. Saya nggak mau kasih nama anak Muhammad. Kenapa? Nggak boleh mukul. Kasih nama yang lain aja dah. Biar saya tetap boleh mukul dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Artinya bukan hanya mukul juga ya Bu ya. Oh, kata Nabi nggak boleh dipukul. Kalau gitu jewer aja dah. Nggak boleh juga. Nggak boleh sakiti dia gitu. Sama dengan anak-anak yang lain juga nggak boleh nyakitin. Insya diamalin. Sammu auladakum bismin hasan. Itu yang pertama. Wajibanmu kasih nama anak dengan nama yang bagus-bagus. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad alaihi wassalam,
adalah an diakekahin. Punya anak, akekahkan anakmu, Bu. Kalau anak laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan sembelihkan 1 ekor kambing. Kenapa begitu Ustazah? Ya emang gitu aturannya. Aturan dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sembelihkan buat anak laki-lakimu 2 ekor kambing, sembelihkan buat anak perempuanmu 1 ekor kambing. Diakekahkan. Ibu-ibu sekalian, ada hadisnya Nabi Muhammad, semua anak tergadai dengan akekahnya. Anak tergadai sampai dibayarkan akekahnya. Sampai kamu sembelihkan. Ustazah boleh nggak gini Ustazah? Saya liatin nih harga kambing nih sekarang. Oh, 3 juta. Saya sedekahkan Ustazah buat orang-orang yang ada di Palestina. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu sedekahkan buat siapa-siapa boleh. Akan tetapi gantinya akekah. Kamu ganti dengan sedekah nggak boleh. Boleh nggak Ustazah? Ini orang di kampung saya nih pada nggak suka kambing. Boleh nggak saya beliin beras aja biar lebih manfaat? Nggak boleh. Sebagai akekah harus kamu sembelihkan kambing. 2 ekor bagi anak laki-laki, 1 ekor bagi anak perempuan. Kenapa? Dengerin saya. Kenapa harus sembelihkan binatang buat anakmu? Bu, sebab kamu harus menyembelih sifat kebinatangan dari diri anak-anakmu. Aturan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya dengar seorang psikolog anak, Dr. Aisyah Dahlan, cerita begini nih. Ada tuh di YouTube, silahkan didengarkan. Ilmu tuh. Kata beliau, saya ini jadi psikolog udah lama. Orang curhat segala macam curhatan. Dari zaman tahun, kapan tahun. Ngadepin permasalahan anak-anak, remaja-remaja. Banyak banget ibu-ibu curhat. Dia bilang itu dibagi 2 tuh. Anak bandel tuh dibagi 2. Ada yang gampang penanganannya, ada yang sulit penanganannya. Ada yang gampang gitu, nasehatin, diiniin, diituin. Ibunya kalimatnya bijak, kalimat yang lemah lembut ini itu. Bisa gitu, jadi bagus anaknya. Tapi ada juga yang susah, bandel, dibeginiin, dibegituin, tetap aja bandel dengan kebandelan-kebandelan yang luar biasa, mengikuti hawa nafsunya luar biasa, susah penanganannya. Beliau bilang kalau ada anak susah penanganannya, saya biasanya akan tanya kepada ibunya, anakmu udah diakekah apa belum? Semua jawabannya belum diakekah. Kenapa anak kalau belum diakekah bandel? Karena sifat kebinatangan dari anak tersebut masih sangat menonjol baginya. Kamu belum sembelih kebinatangannya. Coba diingat-ingat. Anakmu yang bandel-bandel udah diakekah apa belum? Belum Ustazah, belum mampu. Nabung. Gak apa-apa Bu, buat anak kamu. Masa gak mau nabung? Buat anak biar jadi soleh, biar jadi soleha. Masa kamu gak mau nabung? Nabung. Bismillah. Niatnya mau bisa akekahin anak, insya Allah Allah bantuin. Insya Allah Allah bantuin. Ibu ya, selisihin tuh. Yang biasanya buat beli cendol. Itu kan? Selisihin, sedikit-sedikit. Gak apa-apa, niat dulu aja. Saya kepengen bisa akekahin anak saya. Tapi anak saya udah besar, sudah gak apa-apa. Sampai seumur hidupnya kamu masih tetap bisa mengakekahkan anaknya. Meskipun kalau dia udah dewasa, udah kerja gitu kan,
Nah itu dia boleh mengakekahkan dirinya sendiri. Termasuk ibu-ibu, lihat dirimu tuh Bu. Iya ustazah, saya bandel gak selesai-selesai. Kayaknya kamu perlu diakekah. Ya coba tanyain tuh sama ibu bapak kamu. Bu, saya diakekahin apa belum sih Bu? Gituin. Kenapa soalnya? Saya kok demen banget ngajak orang bertengkar. Sifat kebinatangan, suka nanduk-nanduk nih ya. Suka nyeruduk-nyeruduk gitu sama orang. Nah tuh bisa jadi karena kita belum diakekahin. Ustazah suami saya bandel banget dah. Kayak perlu diakekahin tuh. Begitu ya, itu kewajiban orang tua yang nomor 2. Yang ketiga nih yang paling panjang, anturabbiyan yurabbi bitarbiyatin hasanah. Dididik dengan didikan yang baik. Gimana caranya didik anak dengan didikan yang baik? Saya kalau ditanya, saya Halimah Lidrus kalau ditanya, Ustazah, gimana cara didik anak atau apa yang harus dilakukan orang tua nih kepada anaknya? Satu aja Bu, dengerin saya. Kewajibanmu sebagai ibu kepada anakmu adalah mengenalkan kepada anakmu cintanya Allah dan Rasulnya lewat cinta dan kasih sayangmu kepada mereka. Kenalkan kasih sayang Allah kepada anak-anakmu lewat kasih sayangmu kepada anak-anakmu yang sayang sama anak, yang sayang sama anak. Jangan pernah pukul, jangan pernah ngomong kasar, jangan pernah ngomong kotor sama anak, jangan. Apalagi kamu panggil dengan nama-nama binatang, jangan. Anakmu kalau bukan kamu sebagai ibunya yang sayang sama dia, siapa lagi? Ibu tuh sayangnya sepanjang jalan. Lah kamu gak mukul sama anak, kamu jewer anak kamu kata-katain anak kamu di depan temen-temennya. Kamu kayaknya jalan buntu nih jangan. Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Jalannya jalan buntu ternyata. Pendek bener kasih sayangnya. Habisnya anak saya bandel Ustazah. Gak ada anak bandel. Gak ada anak bandel. Anak kecil bandel gak ada. Yang ada adalah anak yang berusaha mencari perhatian orang tuanya dengan cara-cara yang tidak baik. Karena saat ia mencari perhatian dengan cara-cara yang baik, orang tuanya tidak cukup memberi perhatian padanya. Kamu jarang peluk anakmu, kamu jarang puji anakmu, kamu jarang menunjukkan kasih sayang kepada anakmu. Anakmu kemudian mencari perhatianmu bahkan dengan cara-cara yang tidak baik. Gak kesian apa sama anaknya? Coba kamu lebih sering pelukin anak, ciumin anak. Coba kamu lebih sering bilang sama anak, nak, mama sayang sama kamu, mama cinta sama kamu. Nah, andai mama dikasih pilihan, dikasih rumah gedongan atau dikasih kamu, dikasih mobil mewah atau dikasih kamu, bahkan dikasih gunung emas atau dikasih kamu, mama akan tetap memilih dikasih kamu. Nah, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Andai kamu bisa lebih sering memberi kasih sayang kepada anak-anakmu, anak-anakmu tidak akan berusaha mencari kasih sayang dengan cara-cara yang tidak kamu inginkan. Sayangi anak, sayangi anak. Kenalkan Allah kepada mereka.
Kalau kamu udah sesayang itu sama anak, kamu tinggal bilang sama anak, "Nak, mama tuh sayang banget sama kamu. Kamu rasakan?" "Iya, Ma." "Kamu tahu, Nak, kasih sayang mama sama kamu kalah sama sayangnya Allah sama kamu. Ada yang lebih sayang daripada mama sama kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakmu bisa jadi tambah lebih dekat sama Allah kalau kamunya penuh sayang sama mereka. Kamu kalau udah bisa sayangin anak dan anak berasa disayang sama dirimu, gampang ketika kamu bilang, "Nak, tahu nggak, Nabi Muhammad tuh, Nak, lebih sayang sama kamu daripada mama sama kamu." Bisa. Tapi kalau kamu bahkan tidak memberi kasih sayang kepada anak-anakmu, bagaimana caramu mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada mereka? Yang sayang, yang sayang, yang sayang. Nanti anak saya jadi manja, Ustazah, kalau saya sayang. Siapa bilang? Gak ada ceritanya begitu. Sayyidah Fatimah bercerita, di awal-awal Islam, ayahku sering pulang dalam keadaan tidak selamat. Sering pulang dalam keadaan debu melumuri tubuhnya yang mulia. Sering pulang dalam keadaan memar badannya karena dipukul orang. Hal pertama yang dilakukan Nabi pada saat tersebut ketika masuk ke dalam rumahnya adalah memanggil putrinya Fatimah, kemudian memeluknya erat, menyayangi, mencintai, memeluk, mencium keningnya dengan penuh rasa sayang. "Bu, kalau dengan kamu sayang dia bakal jadi manja, niscaya tak akan kita dapati Sayyidah Fatimah, wanita yang begitu disayangi oleh orang tuanya, menjadi wanita yang begitu kuat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, yang sayang sama anak, yang sayang sama anak." Perlu kayaknya kamu duduk sama anak secara serius, satu-satu. "Nah, mama sayang banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Gak bisa diukur kasih sayang mama sama kamu. Maafin mama ya, Nak, kemarin-kemarin kadang cubit kamu, kadang jewer kamu, kadang mama marah-marah ngomel-ngomel sama kamu, kadang mama ngomongnya kasar sama kamu. Maaf ya, Nak, mama suka gak sabar, maaf ya sayang, maaf, maafin mama, maafin mama." Kamu yang sabar ya, Nak, sama mama. Mama akan belajar, mama akan belajar buat lebih lembut sama kamu. Mama akan belajar buat lebih bisa jaga omongan mama sama kamu. Sebab mama sayang sama kamu. Mama kepengen kita bisa bersama-sama sampai surga. Sampaikan sama anak-anakmu. Ya, bismillah. Tuh, jadi anak yang dirindukan surga, jadi ibu yang dirindukan surga. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Insya. Saya kasih tips
ibu-ibu sekalian, sama rumah tangganya ya. Kalau masuk rumah baca ayat kursi, biar setannya nggak terlalu banyak ada di dalam rumah kita. Akhirnya bawaan panas, setan kan dari api tuh, api itu kan panas, jadinya kamu lihat anak bawaan pengen marah mulu, anak juga ngelihat emaknya bawaan pengen kabur mulu, maksudnya nggak seneng gitu ketemu sama ibunya. Suami lihat istri bawaan pengen marah mulu, tiap masuk rumah baca ayat kursi, diamalin insya Allah. Kalau kepengen rezekinya lancar dalam rumah, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Habis ucap salam, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Kemudian Bu, yang sering doain baik buat anak, yang sering doain baik buat anak. Saya sangat serius ini bilang sama kamu. Kalau kamu punya anak, ya Allah kok saya susah banget yang ngasih tahu dia. Bu, ini ada cerita nih, terakhir nih ya, dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Diceritakan oleh putri beliau Hubabah Syarifah ketika kedatangan beliau beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Beliau ada cerita, ada seorang ibu datang pada ayah saya dengan nangis-nangis, "Bib, doain anak saya, Bib, bandelnya luar biasa. Susah saya bilangin, gak dengerin omongan saya, Bib. Susah saya omonginnya, Bib. Susah saya didiknya, Bib. Tolongin saya, doain anak saya." Habibnya bilang, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang wali besar, gurunya guru saya, Habib Umar bin Hafid, sekaligus mertua, sekaligus ayah dari guru saya, Hubabah Nur, Hubabah Ummu Salim. Abah beliau mengatakan, "Bu, saya akan bantu anak ibu doain, tapi Bu saya kasih tahu, doanya ibu itu lebih mustajab daripada doa siapapun buat anaknya. Doamu buat anakmu mustajab, lebih mustajab daripada doa siapapun." Katanya Nabi Muhammad, "Doaul walidah liwaladihi kadu'ain nabi li ummati." Doanya ibu pada anaknya, doanya orang tua pada anaknya lebih mustajab, setara dengan doanya Nabi buat umatnya. Mustajab. Kamu hanya perlu untuk serius doainnya. Bangunlah di waktu malam tahajud. Abis tahajud kayak kamu nangis sama saya, kata Habib Muhammad, nangis jugalah kepada Allah. Nangis sama Allah. Ya Allah, liatin anak saya, ya Allah. Liatin anak saya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Benerin anak saya, ya Allah. Solehkan anak saya, ya Allah. Bahasamu sendiri udah. Bahasamu sendiri. Ya Allah, bahagiakan anak saya dunia akhirat, ya Allah. Benerin anak saya, ya Allah. Biar nanti di akhirat bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Doa kayak begitu. Buat anakmu, buat cucumu tuh. Doa. Dikerjain Bu sama si ibu ini. Tapi ya memang gak instan yang namanya doa tuh. Bukan kayak nyeplok telur. Habis selesai doa langsung kita lihat ijabahnya, enggak. Bertahun ibu ini doa. Subhanallah, kata Hubabah Syarifah, saya mendapati anak ini salah satu dari anak paling soleh di kampung kami. Dia hafal Al-Quran di usia muda. Bahkan dia pernah mengerjakan sholat malam 2 rakaat dengan membaca Al-Quran 30 juz dalam sholatnya. Luar biasa. Luar biasa. Doa. Doa ibu. Diamalin. Diamalin. Insya Allah. Yuk kita angkat tangan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bahagiakan mereka dimanapun saja mereka berada, ya Allah.
Yang masih ada di atas muka bumi, sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Sehatkan badannya, bahagiakan hatinya. Mudahkan mereka mengerjakan taat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, tutup aib-aibnya. Yang sudah meninggal dunia ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya. Jamulah orang tua kami dengan jamuan terindah di sisimu ya Allah. Ridhoi dan terima orang tua kami ya Allah. Perkenankan mereka dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Perkenankan mereka dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Perkenankan mereka mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami sayangi, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ponakan-ponakan kami, lihat mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Didik mereka dengan seindah-indah didikan dari-Mu ya Allah. Mudahkan mereka mengerjakan taat. Jadikan mereka hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Dekatkan mereka kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Kepadamu kami mohon ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami dan semua orang-orang yang kami sayangi. Hidupkan kami dengan kehidupan yang baik, matikan kami dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa adab, tanpa itab, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatiha.